Ayahku adalah dewa perang. Bab 111. Ya, Qian mengangguk penuh semangat, pasti ada banyak makanan enak. Guan Qianjun tertawa bodoh. Putriku camilannya enak, dan penilaiannya sudah selesai. Kedua ayah dan anak perempuan itu menelepon pengelola pemakaman lagi, memberi mereka sejumlah uang, dan meminta mereka membersihkan makam Su Qingyi, mengungkapkan kesedihan mereka sebentar, lalu kembali. Ide Guan Qianjun sudah matang dan bahkan mendesak. Meskipun cedera serius telah diatasi sampai batas tertentu melalui latihan, sebagian besar masih tertekan dan kurang baik. Dipengaruhi oleh hal ini, keterampilan selalu tidak dapat ditingkatkan. Sekarang, dia bertemu dengan seorang master yang kuat, bahkan pemain dengan level yang relatif tinggi. Jika beberapa pemain sejenis datang, dia tidak akan mampu menanggungnya. Akan sangat disayangkan jika Dewa Perang tertinggi tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh musuh yang kuat. Terlebih lagi, bertemu dengan Huang Jianfeng di kuburan membuatnya semakin memahami bahwa musuh di belakang Su Qingyi memang kuat. Hal ini harus diperbaiki dengan cepat melalui kekuatan eksternal. Guan Qianjun ingin pulang. Kampung halaman, tepatnya. Kampung halamannya bersebelahan dengan kota Yunhai, disebut kota Lanshan, merupakan kota pegunungan dengan pegunungan di mana-mana. Namun, mengatakan bahwa itu adalah kampung halamannya terlalu tidak masuk akal. Sebagai seorang yatim piatu, Guan Qianjun dibuang ke pegunungan dan hutan oleh orang yang kejam ketika dia berusia 3 atau 4 tahun. Dia jelas ingin dia digigit sampai mati oleh binatang di alam liar. Saat itu, Qianjun kecil sangat ulet, menangis keras dan merangkak. Di tengah malam, ia dianggap sebagai hantu oleh para pemetik tanaman obat yang pergi ke gunung untuk menggali ginseng dan bermalam di puncak gunung. Mereka begitu ketakutan hingga berlarian. Akhirnya, seorang yang berani pemetik ginseng menemukannya. Ini menenangkan hati semua orang, itu bukanlah hantu, tapi anak terlantar. Namun pemetik ginseng ini kurang beruntung, ginseng liar langka yang baru saja dipetiknya, yang berumur lebih dari 700 tahun, hilang saat ia bangun keesokan paginya. Saya kira ada teman seperjalanan yang mencurinya, tapi ternyata saya menemukan bayi kecil itu masih memiliki janggut ginseng panjang di mulutnya, menutupi perutnya yang bengkak dan tidur nyenyak, bersendawa saat tidur. Bocah laki-laki itu benar-benar menggerogoti ginseng liar berumur 700-800 tahun, dan tidak terjadi apa-apa. Pemetik ginseng mengira dia tidak beruntung, jadi dia tidak punya pilihan selain membawa anak kecil itu keluar dan membesarkannya. Segera, tersiar kabar bahwa Guan Qianjun telah memakan ginseng tetapi tidak ada masalah sama sekali. Kejadian ini menarik perhatian seorang lelaki tua dengan keterampilan yang luar biasa. Dia datang untuk memeriksa tubuh Guan Qianjun dan sangat bahagia. Dia berkata bahwa dia dilahirkan dengan tulang dewa dan sangat tangguh, sehingga dia mampu menyerap energi yang begitu kuat. Apalagi setelah energi tersebut diserap, telah terbentuk energi dahsyat yang menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulang. Jika Anda mengolahnya dengan baik, Anda pasti akan menjadi jenderal yang hebat. Oleh karena itu, dia memberikan pojun fish yang sangat misterius kepadanya. Hanya saja lelaki tua misterius dari dunia luar ini salah, bocah lelaki itu tidak menjadi jenderal ketika ia besar nanti. Dia berhasil menerobos jauh. Itu adalah panglima tertinggi. 9 jenderal yang memimpin kerajaan naga. Dia menempati posisi teratas dalam daftar dewa perang global. Kini Guan Qianjun ingin kembali ke kota Lanshan karena terdapat berbagai jenis Ganoderma lucidum dan rumput peri yang tersembunyi di kedalaman pegunungan. Sekalipun itu ginseng dan Ganoderma kelas atas, asalkan diminum dalam jangka waktu tertentu, bisa mengobati luka dan meningkatkan tenaga. Masih ada beberapa hari menuju pelelangan, jadi kamu harus cepat. Sebaiknya kamu berangkat besok dan membawa Qian bersamamu. Dalam perjalanan pulang, dia menemukan sebuah restoran kecil untuk makan malam dan bertanya pada Qian apakah dia mau mengikutinya. Qian mengedipkan matanya yang besar, itu perlu. Bibi Feixue harus pergi bekerja, jadi kamu harus membawaku bersamamu. Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Aduh, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Nona Qian. Petik 2. Suatu hari nanti aku akan menjadi pengikut, yang membuatku merasa sedikit sedih, Dia mengangkat 2 jari dan mengusapnya di tepi kelopak mata bawahnya. Guan Qianjun, lihat betapa bersalahnya dirimu. Ayah dan putrinya kembali ke rumah setelah makan malam, begitu mereka membuka pintu, mereka mendengar langkah kaki di tangga. Seorang wanita berwajah galak turun, itu adalah Su Yufeng. Mata babinya yang mati menatap tajam ke arah Guan Qianjun, dan dia mengangkat tangannya untuk menyentuh lehernya. Qian sangat ketakutan sehingga dia menyelinap pergi dan berada di belakang ayah.
Guan Qianjun bertanya sambil tersenyum, Bibi Su, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Su Yufeng mengangkat wajah energiknya dan berteriak dengan marah, Guan Qianjun, sudah kubilang, jika kamu berani memotong leherku lagi, aku akan panggil polisi. Kamu melakukan cedera yang disengaja. Guan Qianjun merentangkan tangannya dan berkata, panggil polisi sekarang. Su Yufeng mengertakkan giginya dengan kebencian, tetapi jelas memikirkan sesuatu, dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat, haha. Lupakan saja, aku tidak peduli dengan kesalahan penjahat. Kemarilah dan aku akan mendiskusikan sesuatu denganmu. Dia berjalan ke sofa dan duduk, melambai ke Guan Qianjun, bahkan menunjukkan sedikit perhatian. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monster. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya tajam, tidak ingin 2 juta dari si Ganwei. Bukan itu. Mari kita bicarakan hal lain, kata Su Yufeng dengan ekspresi buruk. Jelas dia telah menyerahkan 2 juta itu, meskipun dia tidak mau melakukannya. Tapi selanjutnya, ada hal yang lebih penting daripada uang. Shen Chang juga berjalan ke bawah, dengan senyuman di wajahnya, dan menyapa Guan Qianjun dengan penuh perhatian untuk duduk dan membuat teh. Guan Qianjun, ini. Dia berjalan mendekat, duduk, memeluk Qian, dan berkata dengan ringan, aku tidak akan minum teh lagi. Aku akan mengajak putriku beristirahat. Bagaimana denganmu? Tolong beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Su Yufeng tiba-tiba mengubah wajahnya, Qianjun, apa artinya kentut dengan cepat? Membosankan bagimu untuk berbicara seperti ini, kan? Guan Qianjun berkata tanpa ekspresi, saya dapat menambahkan seseorang yang cepat berbicara di depan Anda. Katakan, Anda telah diperlakukan dengan sangat baik, oke. Saya pikir saya benar-benar bisa mengatakan apapun dari mulut Anda, itu hanya beberapa kentut. Su Yufeng, ini. Shen Chang, ini. Qian mengangkat kedua anak kecilnya. Dia melipat tangannya dan menutup mulutnya dengan senyuman. Su Yufeng menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya, Qianjun, apakah keluarga kami telah memperlakukanmu dengan baik akhir-akhir ini? Bicaralah secara manusiawi. Lihat, villa kecil yang bagus ini memungkinkanmu membawa putrimu bersamamu. Kami tinggal di sini dan tidak pernah membicarakan sewanya. Bicaralah seperti manusia. Kami juga memperlakukanmu seperti anggota keluarga. Bicaralah seperti manusia. Su Yufeng tiba-tiba berdiri dan hendak untuk marah. Shen Chang segera menghentikannya. Berkata, biarkan aku bicara. Karena Qianjun suka kita mengucapkan kata-kata manusia, maka... jika dia suka kita berbicara terus terang, maka aku akan mengatakannya itu. Impian pasangan tua itu namun yang mengejutkan, mereka ternyata mengetahui bahwa Shen Feixue ingin menjual 6 dari 8 mobil mewah. Meskipun mereka tidak keberatan, mereka tetap tidak dapat mengendarai mobil sebanyak itu. Tapi uang ini layak untuk diperhitungkan. Mereka juga mengetahui bahwa uang yang dijual Shen Feixue dari penjualan mobil akan diberikan kepada Guan Qianjun untuk berbisnis, sehingga mereka merasa bahwa berbisnis tidak memerlukan modal sebesar itu, bahkan 3 hingga 5 juta yuan saja sudah cukup. Oleh karena itu, saya berharap Guan Qianjun akan memberitahu Shen Feixue bahwa dia hanya akan mengambil 300.000 yuan dari penjualan mobil tersebut, dan menyerahkan sisanya kepada kedua tetua untuk investasi. Su Yufeng terus berbicara dengan bangga. Biar ku beritahu padamu, Qianjun, aku memiliki sepasang mata yang kejam dan orang yang sangat beruntung. Dewi keberuntungan selalu menyukaiku. Saat aku bermain mahjong, aku menang 9 kali dari 10, dan sekali aku kalah lebih dari 10 yuan. Saya berinvestasi di berbagai produk keuangan, dan saya mendapatkan apa yang saya investasikan. Sekarang teman saya memperkenalkan saya pada platform manajemen keuangan bernama PRB, dengan pendapatan tahunan 30%. Tahukah Anda apa konsep ini? Investasikan dalam 10 juta, Anda dapat memperoleh kembali 3 juta dalam 1 tahun. Tidak mudah menghasilkan uang dengan memulai sebuah perusahaan, jadi serahkan uang ini kepada saya untuk investasi, dan Anda tidak akan kehilangan dengan menyimpannya. Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada bisnis lain yang Anda lakukan. Qian meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang dia dengar, dia cemberut dan berkata, kamu menghasilkan banyak uang dengan curang, kan? Bab 112. Su Yufeng berkata dengan dingin, gadis kecil, Anda tidak punya tempat untuk berbicara di sini. 4 atau 5 tahun, Anda tidak tahu apa-apa. Guan Qianjun, saya jauh lebih tua dari Anda. Saya seorang yang lebih tua dan sudah makan lebih banyak garam daripada yang pernah kamu makan. Jutaan tentara di medan perang tertawa. Wajah Guan Qianjun tanpa ekspresi,
bahkan sedikit mengantuk. Jadi, sudah beres, bicaralah dengan Fei Xue, mengerti? Dia melambaikan tangannya, yang terdengar seperti dia adalah orang paling kuat di dunia. Guan Qianjun dengan malas berkata, ketika putrimu kembali, kamu bisa memberitahunya, aku terlalu malas untuk peduli dengan masalah ini. Dia mengangkat Qian, berbalik dan berjalan ke atas. Di balik layar, Shen Chang dan Su Yufeng sangat marah hingga wajah mereka menjadi pucat. Guan Qianjun, kamu tidak perlu minum anggur sebagai hukuman, dengarkan saja aku tidak akan menyakitimu. Aku sudah bilang pada Fei Xue bahwa itu berguna, kenapa aku harus berputar-putar bersamamu? Apakah Anda enggan berpisah dengan lebih dari 10 juta? Izinkan saya memberitahu Anda, uang ini bukan milik Anda. Ini adalah uang untuk mobil yang diberikan Ding Bufan sebagai kompensasi kepada putri saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Aku akan memberimu 300.000 untuk memberimu wajah. Su Yufeng berteriak tanpa malu-malu. Qian berbaring di bahu Guan Qianjun, melambaikan tangan kecilnya dengan lembut, dan berkata dengan nada menghina, "Nenek, kamu salah total. Jangan datang." Dia tidak mau menyerahkan uangnya. Baru saja kami pergi ke kuburan untuk memberi penghormatan kepada ibuku, dan dia bahkan membakar 100 juta. 100 juta? Kamu hanya punya lebih dari 10 juta, dia tidak menyukainya. Ayah, bukankah 100 juta lebih dari 10 juta? Bayi kecil yang lucu beberapa tidak berani mengkonfirmasi. Guan Qianjun tersenyum dan menepuk pundaknya, tentu saja. Su Yufeng tertawa, bocah bodoh. 100 juta itu adalah uang kertas, untuk orang mati. Kamu bisa membelinya seharga 20 yuan. Tidak, tidak. Bayi kecil yang lucu mengangkat tangannya dengan serius dan menggambar lingkaran besar di udara, uang yang banyak. Berat sekali. Dikemas dalam kotak besar. Perlu 7 atau 8 paman untuk mengangkatnya. Uang untuk kami orang yang hidup. Su Yufeng menggelengkan kepalanya, Guan Qianjun, lihat putrimu, dia telah dibodohi olehmu. Dia tidak bisa membedakan antara uang asli dan uang kertas. Sungguh menyedihkan. Guan Qianjun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jun menggendong bayi kecil yang lucu itu ke atas dan membujuknya untuk tidur siang. Tidak lama setelah bayi kecil yang lucu itu tertidur, Guan Qianjun menerima telepon dari Shen Fei Xue. Suara di sana sedikit lelah, dan dia berkata bahwa dia telah mengunjungi 4 atau 5 perusahaan besar dan dealer mobil bekas, berharap untuk mengemas dan menjual 6 mobil mewah. Dia juga menemukan seorang profesional untuk memperkirakan harganya, dan mereka bisa jual minimal 13 juta. Namun pembeli tetap menurunkan harga atau tidak mau membeli terlalu banyak sehingga membuatnya sedikit pusing. Tepat ketika saya merasa sedikit ragu, saya menerima telepon dari Zhang Qing. "Zhang Qing, apakah kamu ingat? Itu terakhir kali kita berpura-pura bersikap keren di jalan dan wajah kita ditampar. Dia berinisiatif untuk menyenangkanku dan memberitahuku bahwa teman sekelas bernama Zhang Liu menemukan pacar dari dealer mobil bekas terbesar di Yunhai. Bosnya, dia pasti bisa membeli 6 mobil mewah milikku ini dalam satu paket. Jika aku ingin mentraktirnya makan malam ini, kamu harus ikut denganku." Guan Qianjun adalah tidak tertarik. Dia benar-benar tidak bisa mengungkit soal penjualan mobil. Bukankah lebih baik menyatukan 8 mobil? Bepergian ke dan dari tempat kerja setiap hari, bergantian mengemudi kemanapun Anda pergi, tidakkah Anda merasa menikmati hidup? Mengapa Anda harus menjualnya? Tapi Shen Fei Xue sangat tertarik, dan dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi dia bertanya dengan malas bagaimana Zhang Qing tahu. Shen Fei Xue berkata, "Saya memasang iklan untuk menjual mobil mewah di grup WeChat teman sekelas saya, dan saya juga mengirim amplop merah besar untuk memohon kepada semua orang. Tolong perkenalkan saya lebih banyak." Saya berkata, "Lao Guan, Anda menghabiskan uang untuk menjalankan tugas, Anda juga harus mengeluarkan amplop merah untuk memberi saya. Kamu, kirim saja 520. Saat dia mengatakan ini, suaranya terdengar sedikit malu. Kemudian dia memerintahkan Guan Qianjun untuk menghadiri pesta malam ini, karena beberapa teman sekelasnya membuat keributan, dia hanya mengundang semua orang untuk makan. Tentu saja, sebagian besar siswanya sedang berada di luar kota, dan selusin orang yang bisa datang hanya cukup untuk berbagi meja. Guan Qianjun bosan, "Baiklah, silakan jika Anda berkata begitu." Shen Fei Xue sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi, "Lao Guan, bagaimana sikap Anda? Saya telah mengerjakan masalah Anda selama sehari, dan akhirnya aku mendapat ide. Jual mobil itu untuk membantumu memulai bisnis. Kamu tidak punya niat untuk membuat kemajuan. Kamu benar-benar pantas dipukul."
Aku akan kembali menjemputmu dan kian-kian nanti. Jika kamu ingin pergi, kamu boleh pergi. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan salahkan aku karena mengabaikanmu di masa depan. Setelah menutup telepon, Guan Qianjun menatap langit-langit dengan bosan. Oh, dewa perang tertinggi yang tidak memiliki ambisi untuk membuat kemajuan. Namun, sepertinya dia dan Shen Feixue semakin menjadi sepasang kekasih. Dia memikirkan 520 yang disebutkan Shen Feixue tadi, mengangkat teleponnya lagi, dan mulai memikirkannya. Di ujung lain, sebuah kafe. Di depan jendela luas dari lantai ke langit-langit, dua gadis yang sangat menawan, keduanya dengan tubuh yang sangat seksi, duduk. Namun setelah dibandingkan dengan cermat, meski yang di sebelah kanan masih mengenakan pakaian yang memperlihatkan pusar dengan perut putih menonjol yang terlihat sangat menarik, namun yang di sebelah kiri yang berpakaian lebih ketat tetap saja lebih hot dan seksi. Tidak mungkin, siapa yang membiarkan saya menjadi salah satu dari 4 dewi di kota Yunhai? Shen Feixue memegang ponselnya dan melihatnya dengan cemas, menunggu sesuatu yang baik terjadi. Si cantik dengan pakaian terbuka pusar di seberangnya, sambil minum es kopi, berkata dengan bercanda, tidak mungkin. Nona Feixue, pria yang Anda sukai tidak akan mengirimi Anda amplop merah 520. Siapa bilang tidak? Shen Feixue melotot, 520 tidak banyak. Tergantung siapa kamu. Si cantik dalam gaun yang memperlihatkan perut tersenyum dan berkata, beberapa pria tidak punya uang, dan beberapa pria kaya tapi pelit. Yang kamu suka akan menjadi pengasuh gratis, dan dia ingin kamu menjual mobilmu untuk mengumpulkan uang untuknya. Bisnis. Orang seperti ini pasti tidak punya uang. Belum lagi 520, bahkan 5,20. Si cantik dengan pakaian yang memperlihatkan pusar disebut Ren Sueji, teman sekelas Shen Feixue di kampus, mungkin karena namanya memiliki keduanya. Ada salju, dan keduanya memiliki minat yang sama, jadi mereka tetap berhubungan dekat setelah lulus, dan mendiskusikan berbagai hal dengan sahabat. Shen Feixue menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa 8 mobil mewah saya semuanya diperoleh Guan Qianjun untuk saya. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak memberi saya 520? Tapi kemudian saya memikirkannya, mungkin dia benar-benar tidak punya uang. Oh, mobil-mobil mewah itu mendapat kompensasi langsung dari Ding Bufan. Jadi hentikan. Melihat rasa malu di wajahnya, Ren Sueji terus menggoda, sebenarnya, kamu tidak terlalu menginginkan uangnya, kan? Kamu adalah salah satu dari 4 dewi, bukan wanita jalan centil biasa. Lambaikan saja dan akan ada banyak sekali laki-laki bersedia berhubungan seks denganmu. Puluhan ribu bunga diberikan kepadamu, 520 bukanlah apa-apa. Kalau dia memang tidak memberikannya, berarti dia tidak punya perasaan sama sekali padamu. Dia hanya mengira kamu mau 520 bunga, dan dia adalah wanita yang rakus. Shen Feixue berseru, dia benar-benar dia tidak akan berpikir begitu, dia harus tahu ini. Makna ini. Tapi saat dia mengatakannya, dia juga terlihat kurang percaya diri. Ren Sueji secara alami melihatnya sekilas dan tertawa, ayo. Berdasarkan uraian Anda tentang dia, saya telah sepenuhnya menyimpulkan bahwa dia adalah pria yang pelit atau menderita kanker dubur. Jika Anda ingin dia mengirimi Anda 520, kamu harus memberikannya padanya dulu. Beri dia 600 yuan, lalu biarkan dia membayarmu, dan sisa 80 yuan adalah kerja keras yang kamu berikan padanya. Shen Feixue mengertakkan giginya, Ren Sueji, bisakah kamu tidak terlalu merusak? Ini tidak masuk akal. Aku benci kamu. Ren Sueji membuat wajah, sengaja menghela nafas. Oh, sungguh menjengkelkan karena orang-orang sangat berbeda satu sama lain. Kamu tahu bagaimana mengungkapkan rasa sayangmu padanya, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Sedangkan aku, seekor anjing serigala kecil datang untuk mengobrol denganku kemarin. Kataku bahwa aku tidak punya uang untuk membeli teh susu. Dia segera kirimkan aku 520. Kalau begitu, kirimkan aku 1314. Ini adalah pria yang layak dicintai. Bersambung.